Ada satu kisah di Alkitab yaitu Yusuf. Siapakah Yusuf? Yusuf ini adalah seorang anak kesayangan dari bapaknya. Karena Yusuf lahir di masa ayahnya sudah tua. Dan Yusuf diberikan jubah yang maha indah karena dia menjadi kesayangan orang tuanya. Saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Saudara-saudaranya tidak suka kepada Yusuf. Dan ini jadi pelajaran bagi kita, buat para orang tua. Jangan sampai engkau melakukan hal yang seperti Yakub, ayahnya Yusuf, lakukan kepada Yusuf, yakni pilih kasih, menghususkan seorang anak, mengemaskan seorang anak. Itu sangat tidak baik, karena itu akan memicu pertengkaran, iri hati, dendam, dan akan berujung kepada hal-hal yang merugikan dirimu dan anak-anakmu nantinya. Nah, kita kembali ke cerita Yusuf tadi. Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan bahwa ia akan menjadi seorang penguasa, ia akan menjadi seorang raja, di mana saudara-saudaranya sujud menyembah kepada dia. Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada Yusuf. Tuhan memberikan sesuatu yang dahsyat kepada Yusuf. Tetapi sebelum Yusuf sampai kepada janji itu, dia melewati banyak sekali proses, di mana ia harus dimasukkan ke sumur yang kosong, ia harus dijual, lalu ia harus jadi pembantu, lalu ia difitnah. Dia difitnah mau memperkosa istri Potifar, tapi padahal sebenarnya dia tidak mau memperkosanya. Kemudian dia masuk ke dalam penjara, sampai di penjara dia berbuat baik, lalu akhirnya dia dilupakan oleh orang yang ia selamatkan, yang ia tafsirkan mimpinya, sampai pada akhirnya ia mendapatkan apa yang dimimpikannya. Ia mendapatkan janji Tuhan, di mana ia menafsirkan mimpi Firaun dan ia diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dari seorang narapidana di Mesir menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu sangat luar biasa, itu sangat dahsyat. Tetapi Tuhan tidak memberitahukan prosesnya kepada Yusuf. Tuhan tidak kasih tahu prosesnya itu kepada Yusuf. Mengapa? Karena kalau Tuhan kasih tahu prosesnya, maka Yusuf akan berkata, Tuhan, gak usah tinggi-tinggi amat ya, gak usah keren-keren kali lah. Aku udah nyaman jadi seorang anak kesayangan. Aku udah nyaman di posisiku. Aku udah nyaman seperti ini. Gak usahlah jadi Perdana Menteri, gak usah jadi penguasa. Aku udah baik-baik saja saat ini. Nah, Tuhan tidak kasih tahu prosesnya. Supaya apa? Supaya Yusuf tabah, percaya, beriman kepada Tuhan, bahwa nantinya memang janji Tuhan itu pasti digenapi. Dan Alkitab mengatakan bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan bisa mengubah itu menjadikan kebaikan. Dan memang Tuhan sampaikan Yusuf kepada mimpinya, sehingga ia bisa menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan, dari kelaparan. Jadi kalau saudara hari ini mungkin memiliki keinginan, memiliki mimpi, memiliki janji Tuhan yang saudara tangkap dan saudara imani selama ini, mungkin saudara katakan, loh, Tuhan berjanji aku akan diangkat, tapi kenapa hidupku begini-begini saja? Kok hidupku ini ya gini-gini aja? Sabar, sabar, sabar. Jalani prosesnya. Tetap pandang kepada Tuhan. Tetap lakukan yang terbaik. Tetap berdoa, tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Karena kalaupun kau tahu prosesnya, kau gak akan mau. Tapi karena Tuhan tidak memberitahukan prosesnya, sabarlah, jalanilah. Pada waktunya ketika engkau sudah melewati proses-proses yang pahit itu, engkau akan sampai kepada rencana Tuhan yang indah. Proses itu untuk mendewasakan kita. Proses itu untuk melatih karakter kita. Ketika kita sudah diangkat atau ketika kita mendapatkan janji Tuhan itu, kita tidak menjadi sombong. Mari kita tetap pegang janji Tuhan. Kita tetap semangat menjalani kehidupan ini dan proses-prosesnya. Tuhan memberkati.